Setelah 2 tahun resmi cerai dari penyanyi Virgon, Inara Rusli kembali viral dan jadi perbincangan warganet. 2 tahun lalu, Inara koar-koar rumah tangganya hancur dan berujung cerai gara-gara perempuan perebut laki orang alias pelakor. Kini, Inara yang pernah jadi korban pelakor dikabarkan jadi pelakor. Rumor Inara menjadi pelakor mencuat setelah seorang perempuan yang juga konten kreator asal Medan, Sumatera Utara, Wardati Namawa, melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suaminya Insanul Fahmi. Maaf, saya belum terlalu banyak ngasih statement apapun, jadi saya mohon doanya semoga lancar prosesnya. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure, inisial IR. Tak hanya asal tuduh dan sembarangan menuding, Wardati Namawa juga mengaku sudah mengantongi bukti dugaan perselingkuhan dan perzinahan sang suami dengan Inara Rusli. Mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Ya, sampai saat ini Inara Rusli belum speak up terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahannya dengan Insanul Fahmi seperti yang dilaporkan istrinya Wardati Namawa ke Polda Metro Jaya. Di media sosialnya, Inara posting foto dan video sedang di Tanah Suci sambil menuliskan caption penggalan ayat Al-Quran dan artinya, "Tidak semua pertanyaan perlu dijawab dengan kata, maka aku memilih sujud bukan gaduh." Dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Rusli dengan Insanul Fahmi beredar masif di media sosial. Foto kebersamaan dan diduga percakapan Inara dan Fahmi pun seliweran di medsos. Awalnya, Inara dan Fahmi memang teman bisnis dan teman kajian keagamaan. Tapi endingnya, Inara Fahmi diduga menjalin hubungan lebih dari teman bisnis dan teman kajian. Dalam wawancara tim obrolan seputar selebriti beberapa waktu lalu, Inara memang mengaku sudah punya calon suami yang profesinya pengusaha. Benarkah calon suami Inara adalah Insanul Fahmi yang masih berstatus suami sah Wardati Namawa? Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras, nggak mudah nyerah. Soalnya udah berapa kali saya mundur, saya pamit undur diri. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah. Jadi ya udah bismillah lah. Pas lagi kumpul-kumpul lah sama teman-teman. Lagi ngebahas bisnis, ya betulan dikenalin. Teman juga, teman bisnis juga. Kami udah chatan, kami udah ngobrol juga. Baik-baik aja. IR sama suami kakak ini rekan bisnisnya atau apa? Rekan bisnis. Berawal dari rekan bisnis. Pokoknya setahu aku dari Juli akhir kalau nggak salah tuh ada rekan bisnis. Teman kajian juga bener kan? Iya, teman kajian di Jakarta. Sudah berapa lama Kak izin? Kakak mau mengetahui dugaan perselingkuhan ini? Saya taunya Agustus. Ya. Berapa lama sampai sekarang? Baru-baru aja taunya. Menyimak pernyataan Inara Rusli, sepertinya memang Insanul Fahmi lah yang pertama kali menyulut api perselingkuhan dan perzinahan. Inara pernah menolak Fahmi berkali-kali, namun suami Wardati Namawa ngebet banget sama Inara dan terus berusaha sampai akhirnya berhasil mendapatkan cinta Inara. Meski Inara diduga tahu kalau Fahmi masih punya istri sah. Nggak mau terlalu banyak huru-hara, kemeriahan sana-sini, nanti malah jadi terlalu banyak opini, terlalu banyak pendapat, malah jadi runyam. Saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya. Laporkannya Inara Rusli ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suami orang, ternyata sampai juga ke telinga mantan ibu mertuanya, Eva Manurung.
Mendengar kabar tersebut, Ibunda Virgon ini langsung terisak dan terbayang mental ketika cucu buah pernikahan Inara dan Virgon. Hah? Berita apa? Kalian jangan mancing-mancing saya, ya kan? Kalaupun itu terjadi, saya nggak tahu ya, apakah itu betul, apakah ini saya nggak tahu. Tapi, nah ini, tetapi kalau itu betul, alangkah sedihnya. Kita udah nggak ada urusan sama dia. Tapi kan ada cucu saya nanti kan. Saya berpikir mental cucu saya sih. Sekali tiga uang dengan sang mama, Virgon yang sedang quality time bersama ketiga anaknya juga seperti sudah mendengar sang mantan istri dipolisikan karena dugaan perselingkuhan dan pezinahan dengan suami orang. Virgon pun hanya menuliskan kata, "Ikan hiu pakai sepatu." Bukan pantun, nungguin ya. Inara Rusli tahun 2023 sempat viral gara-gara diselingkuhi Virgon yang menjalin cinta terlarang dengan perempuan lain. Inara pun sempat menuai atensi, simpati dan empati halayak luas lantaran punya hati seluas samudra karena memilih memaafkan perempuan yang jadi perebut suaminya. Maksudnya, ya kita kan di hadapan Allah semuanya sama-sama hamba, sama-sama pendosa bukan? Sebagaimana kita pengen diampunin sama Allah, ya kita juga harus bisa ampunin orang. Karena dia gitu, aku sedih karena setiap kali aku ngebahas sesuatu tentang Allah tuh kayak aku ngerasa kasih sayang dia tuh jauh lebih besar gitu ke aku. Jadi aku nggak pedulin lagi yang lain. Aku nggak pedulin lagi dia mau minta maaf mau enggak. Aku nggak peduli gitu. Sebenarnya bukan itu poinnya. Ya kalau dia mau bertobat ya syukur, alhamdulillah dia bertobat buat diri dia sendiri gitu. Ujian hidup yang cukup dahsyat membuat Inara Rusli makin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Inara mulai rajin mengikuti kajian keagamaan, bahkan membuat majelis kajian bersamaan circle muslimahnya. Di antaranya dengan Ella Muhammad, meski endingnya majelis kajian itu bubar karena perbedaan visi dan misi. Udah, karena kan yang bersangkutan beliau sudah bikin majelis lagi, jadi selama hampir kurang lebih sekitar 5 bulan ya, 5 bulan ke 6 bulan itu sudah ngajiku sudah berbeda dengan kajian yang teman searah yang punyanya Kak Inara. Kalau fitnahan tuh dari mana aja nggak sih sih? Iya, betul. Ada satu yang aku sukain yang pernah diucapkan oleh guru saya itu adalah sesuatu yang memfitnah itu akan kembali kepada memfitnah ya. Tak hanya makin mendalami agama Islam lewat kajian, Inara Rusli juga rajin pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Bahkan pada November 2024, Inara pernah pergi umroh bareng ketiga anaknya. Dalam momen tersebut, Inara sempat dijodohkan dengan Hendra Zain, ustadz muda yang jadi pembimbing umrohnya. Bahkan saat umroh, Hendra Zain membantu Inara menggendong anaknya, sampai-sampai anak-anak Inara memanggil Hendra Zain dengan sebutan ayah. Spontan aja, makanya aku juga bingung gitu kan. Maksudnya padahal sehari-hari juga kadang-kadang ke tempat dedinya gitu. Maksudnya nggak kurang lah main sama dedinya. Tapi sama Ustadz Hendra sama Ustadz Amir nih kok cepet banget akrabnya, ngebondingnya tuh cepet banget. Bahkan mereka sampai manggil ayah. Jadi kayak Masya Allah ya, berarti Ustadz ini memang benar-benar tulus. Karena anak kecil itu kan hatinya masih pure, masih suci, dan mereka bisa mengenali, bisa paham dan tahu mana yang benar-benar tulus, mana yang enggak. Enggak, kalau pacaran enggak sama sekali pasti. Kemudian juga untuk hubungan terlalu cepat rasanya kan. Kita kenal belum ada sebulan. Ya. Kan? Dijodohkan dengan Hendra Zain, ustadz muda yang ganteng, tapi Inara Rusli malah memilih melabuhkan cintanya kepada pria lain yang diduga Insanul Fahmi, suami sah Wardati Namawa. Alias Inara diduga jadi pelakor dalam rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardati Namawa. Dulu Inara pernah statement nyinyir soal pelakor, kini kata-kata itu berbalik untuknya. Kan nggak tahu orang kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik, perlunya nggak tahu diri aja. Nggak penting kalau jadi pelakor tuh nggak penting cantik. Yang penting nggak tahu diri aja. Kok jadi bisa terjadi? Makanya liter apa yang kita pakai untuk menghakimi orang, maka literasi itu juga yang datang sama kita. Tak hanya statement nyinyir soal pelakor, Inara Rusli juga termakan oleh kata-katanya sendiri kalau tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Belajar dari pengalaman, keberkahan itu bukan terletak dari kemeriahannya, tapi
caranya. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Pemirsa, buntut dari pernyataan Helwa Bahmit, istri siri Habib Bahar bin Smith di sosial media, membuat istri sah dan istri pertama Habib Bahar, Fadlun Faisal Balgoits alias Luna Balgoits, meradang dan ancam akan seret polisi dan penjarakan Helwa. Fadlun menganggap Helwa sudah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik Habib Bahar. Namun ternyata ancaman Fadlun itu tak membuat Helwa Bahmit ciut nyali. Ditemani ibunda dan kuasa hukumnya, model asal Kalimantan ini justru makin berani tampil ke publik dan buka-bukaan apa yang terjadi atas pernikahan sirinya dengan Habib Bahar. Kebenarannya ya aku mohon maaf ya, aku dilantarin. Kalau bilang tanggung jawab, ya iya dia tanggung jawab, tapi tidak sepenuhnya. Si Fadlun ini dia kan nggak tahu apa-apa, dan di sini yang punya masalah kan aku sama suami aku, dan dia ikut campur gitu. Sebelumnya, melalui akun Instagram @official_Fadlun Balgoits beberapa waktu lalu, Fadlun menyebut bahwa pengakuan Helwa sebagai sebuah kebohongan besar dan tidak berdasar. Karena kesal, Fadlun berencana untuk melaporkan Helwa ke pihak yang berwajib. Pantau aja ya, nanti saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke dalam penjara. Tulisnya melalui akun Instagramnya. Udah kelewatan sih menurut saya. Karena kan Habib pada saat selesai nikah, itu Habib langsung posisi nyari rumah untuk dia, walaupun itu memang kontrakan. Jadi penelantaran kayaknya nggak ada. Silakan saja, kalau mereka mau bertindak secara hukum, kita akan layani. Dan apa yang disampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Jika sampai diseret ke polisi, Helwa siap melawan bahkan menyerang balik pihak Habib dan istri pertamanya Fadlun. Tak hanya dengan pasal penipuan, tapi juga pasal penelantaran anak. Helwa pun kini sudah menggandeng tim kuasa hukum untuk menangani permasalahannya. Langkah awal Helwa akan urus legalitas pernikahannya dengan Habib di KUA untuk catat dalam lembaran negara. Lantas, bagaimana reaksi Fadlun Faisal Balgoits dengan serangan balik Helwa dan ibundanya? Kita akan siap apabila memang pihak sana ingin melaporkan bundanya Helwa dengan Helwa, ya kan, terkait yang dituduhkan bahwa ini adalah pencemaran nama baik, kami akan dampingi. Saat ini kan tidak lagi HBS ini memberi nafkah. Ya, artinya di situ kan mana kedudukan suaminya pada saat itu. Sementara itu, menurut pengakuan Heria, ibunda Helwa Bahmit, Habib Bahar tidak hanya menelantarkan anaknya, tetapi juga telah menghancurkan hidup keluarga mereka. Bahkan Heria mengatakan, putrinya pernah hanya makan nasi disiram teh manis ketika ditelantarkan Habib Bahar dalam kondisi hamil. Yang dia bilang yang makan nasi sama teh itu bukan karena nggak ada apa-apa, cuman merekanya yang malas masak. Hampir 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali Habib itu selalu nitipin ke saya. Berarti ada yang dikasih cash juga? Cash, seringnya cash daripada transfer. Maksud Helwa itu kan ada di situ. Pernah kita makan nasi pakai teh. Jadi ya? bukan terus-terus, bukan. Tiap hari, bukan terus-terus. Sebagai manusia, perempuan dan apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan bayi dari Habib Bahar, Helwa sangat tersinggung, sangat sakit hatinya dikata-katain, sangat kasar oleh Fadlun, istri pertama sang Habib. Mau menyampaikan si Fadlun ini udah berkoar-koar ngatain mama saya, ngatain aku, itu yang aku nggak terima. Helwa juga bantah keras soal transferan dari Habib untuknya. Semua yang diungkapkan Fadlun tidak benar, begitupun pengakuan Alwi, murid Habib Bahar. Ada yang 5 juta, 500.000, 2 juta. Saya cuma mau kasih tahu bahwa yang dia bilang sama sekali tidak dinafkahin itu sampai ada omongan makan nasi pakai teh itu kan tanggal 14-nya kan. Habis udah transfer 1 juta ya. Tanggal 17-nya dia kirim pesan ke Habib kalau dia cuma makan nasi pakai teh aja, baru ditransfer. Tapi tiba-tiba tanggal 17-nya bilangnya nggak ada makanan sama sekali. Semuanya bohong.
Dia tuh nggak tahu apa-apa, dia tuh cuma mau dia cuma ngambil HP-nya suaminya terus berkeluar-keluar di sosial media. Pokoknya dia ngasih nafkah seenaknya dia aja. Aku maunya kasih nafkah tuh per bulan biar aku tahu. Di situ dia nggak jawab, dia malah mengalihkan pembicaraan. Di tengah panasnya perseteruan Helwa Bahmit dan Fadlun Faisal yang menjadi garda terdepan suaminya Habib Bahar bin Smith, mendadak muncul lagi pengakuan remaja berusia 16 tahun bernama inisial M di media sosial. Dalam pengakuannya di video yang beredar, perempuan yang masih di bawah umur itu mengaku dinikahi siri oleh Habib Bahar belum lama ini. Lantas seperti apa awal mula pertemuan M dengan Habib Bahar hingga bisa dinikahinya? Saya ini masih menjalani sekolah. Iya. Oh, kalau untuk umur benar masih kurang dari 17 ya, 17 tahun berarti baru jalan berarti bisa dikategorikan 19 tahun. Oh, lagi bawah umur ya? Iya, masih bawah umur. Mirip dengan nasib yang dialami Helwa. Saat dinikahi siri, Habib Bahar usia Helwa saat itu baru 22 tahun. Modusnya dirayu dan dimuliakan. Marisa yang berniat ingin cari kerja ke pesantren Habib Bahar malah dikawini secara siri. Tapi kemudian tak diperlakukan layaknya istri dan bahkan ditelantarkan. Mirisnya pernikahan siri dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua M, apalagi persetujuan mereka. Saat ini kuasa hukum M akan melakukan tabayun terlebih dulu ke Habib Bahar sebelum melakukan somasi jika peristiwa itu benar terjadi. Memang Neng ini memang mau mencari kerjaan ya. Tapi ternyata bukan pekerjaan yang didapat, malah dibawa ke Habib Bahar dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dinikahi di hari yang sama. Kita tidak asal menuduh kepada Habib Bahar. Ya. Jadi kita memberikan somasi untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak kejadian ini? Dan setelah somasi atau klarifikasi itu dikenai, misalnya dia tidak membalas, kita kenakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Jika berita ini benar, maka mirip dengan nasib yang dialami Helwa. Saat dinikahi siri, Habib Bahar, usia Helwa saat itu baru 22 tahun. Modusnya dirayu dan dimuliakan. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia, nggak cinta juga nggak. Tiba-tiba aku kayak orang terhipnotis lah. Viral pengakuan M, wanita di bawah umur yang ngaku dinikahi siri Habib Bahar, semakin menambah panjang tudingan miring kepada sang pendakwah nyentrik. Apalagi M masih di bawah umur dan jika benar maka itu melanggar hukum. Benarkah banyak pihak yang ingin menjatuhkan Habib Bahar? Tapi memang benar dia nih yang terakhir sebenarnya. Tapi sebelum itu ada. Jadi dia kalau dia bilang Habib nikah lagi pada saat Habib sama dia itu enggak. Pemirsa, ini sih naga-naganya ini akan semakin panas gitu ya. Dan makin runyam banget kalau misalkan pengakuan remaja putri bernama Marisa ini benar adanya. Dan yang pasti nama Habib Bahar bin Smith akan semakin jadi gunjingan, semakin dicap negatif gitu di tengah masyarakat ya. Dan di sisi lain kita kan tahu nih, Helwa Bahmit model asal Kalimantan yang ngaku dinikahin namun ditelantarin oleh Habib Bahar ini juga semakin berani buka-bukaan. Buset, sama sekali nggak gentar walaupun mungkin ancamannya adalah dipolisikan. Dan tak pula juga takut jika harus diseret ke pengadilan ya. Sebagai perempuan dan ibu kita tahu banget nih, Helwa nggak terima katanya sih udah ditelantarkan dan masih dihina-hina lagi sama istri pertama dari Habib Bahar, yakni Fadlun Faisal. Pemirsa, pastikan selalu bersama dengan aku Robi Purba dan juga obrolan seputar selebriti ya. Karena setelah yang satu ini akan ada Mas Fahmi Bu yang resmi kembali rujuk. Alhamdulillah resmi menikah lagi nih dengan sang mantan yaitu Mbak Nita Khairiyah ya. Semoga ini bisa menjadi obat terbaik buat Mas Fahmi, Bu. Amin. Dan juga ada Mama Nagita Slavina yang katanya sih mengkhususkan diri terbang ke Thailand demi makan siang barengan dengan Davin Kahun. Sapose Diana ini Mama. Langsung aja setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana.
menikah denganku, menempatkan cinta. Sakit membawa berkah, Fahmi Bo kembali menikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nita Anita Heriah binti Asep Soeli dengan mas kawin sebesar 2,1 gram dibayar tunai. Dijawab sudah, desas-desus Fahmi Bo kembali rujuk dan menikah lagi dengan mantan istrinya Nita Anita. Keduanya resmi menikah secara sederhana di kontrakan Fahmi kemarin pagi. Proses ijab kabul pun berjalan lancar dengan mas kawin emas seberat 2,1 gram. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar, ijab kabulnya juga berjalan dengan lancar. Kita dari nol lagi, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Yang penting berkah. Terakhir kemarin beli maharnya juga akhirnya terkumpul juga dengan live TikTok. Dan alhamdulillah kita saksikan tadi nih teman media berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah ridho. Pisah selama 5 tahun, Fahmi dan Nita kembali bersatu membuka lembaran baru. Layaknya pengantin baru, keduanya nampak malu-malu berbagi cerita tentang kebahagiaannya. Benarkah keputusan Fahmi kembali menikah dengan Nita lantaran suara sumbang netizen? Ya aku pengen menepis omongan-omongan miring yang dibilang bukan muhrimnya aku ngurusin kayak gitu kan. Ya aku mumpung ibu masih mau gitu kan, mau aku ngomong spontan, ibu mau nerima aku lagi dengan keadaan seperti ini, ya aku tambah semangat gitu kan. Akhirnya aku tanya sama anak-anak jawab iya, asal jangan ada masalah-masalah lagi yang kayak dulu lagi gitu. Tak hanya Fahmi yang bahagia, Ariel salah satu anaknya juga bersyukur karena orang tua kembali bersatu. Tapi sayang, sosok Raffi Ahmad yang belakangan jadi sorotan lantaran membantu pengobatan Fahmi justru tak terlihat hadir. Tengah berada di luar kota, Raffi tetap sampaikan ucapan selamat lewat video call untuk Fahmi dan Nita. Iya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, yang penting doanya aja. Nikahnya di mana? Di kamar. Iya itu banyak. Gimana pun nikahnya, yang penting sehat selalu. Ada wartawan banyak ah. Mari bang, bang. Aku bisa dapat kado lagi di Manado. Ya. Sip. Aku ini aja kasih kado pernikahan deh. Katanya tadi dengar kan mau ngasih kado, kita nggak tahu kado apa ya. Pokoknya terserah Raffi aja. Ini aku udah dikasih kado. Istimewa malah kado. Ini benar istimewa biaya pengobatan aku. Udah sampai sekarang ini, udah sampai saat ini aku udah bersyukur banget, udah alhamdulillah banget. Lama WhatsApp. Itu kalau gue jadi saksi bisa nggak gitu? Bisa aja, cuman AA lagi nggak di Jakarta. Jadwal AA tuh Sabtu di Palu, Minggu di Manado. Oh ya udah deh, lu aja deh yang datang ke sana gitu. Udah bisa kembali lagi akhirnya, biar bisa kumpul lagi bareng keluarga sama abang. Berkelas, berstatus jadi istri Sultan Andara, Nagita Slavina selalu punya gebrakan aktivitas yang bikin semua melongo. Belum lama ini, ia bawa serta rombongan terbang ke Bangkok hanya untuk momen makan siang bareng Davi Kahun, artis dan model ternama asal Thailand yang tengah populer. Lucu. Ibu dari 3 anak ini terlihat excited, tapi ia tetap santuy make up sendiri demi penampilan terbaiknya. Bersama rombongan dan tamu undangan lain, Gigi tampil elegan dalam balutan kostum broken white. Tak main-main, ia pesan khusus kostumnya untuk bertemu Davi Kahun.
Dalam kesempatan itu, terlihat pula Gigi cukup akrab saat berkesempatan ngobrol dengan Davi Kahun. Sudah tampil pol-polan, Gigi dan rombongan pun tak melewatkan momen foto-foto cantik usai acara. Momen rehat kerja dimanfaatkan Ayu Ting Ting berkelana sekaligus menjajal sejumlah makanan. Dan kali ini, penggemar bakso dan mie ayam itu memilih nongkrong sekaligus makan di pinggir jalan kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Nah, ini pecel kesukaan kita nih. Ada apa aja? Adanya tinggal gini, Mbak Ayu. Nggak apa-apa, Ibu. Iya, Aku iya. mau. Tapi jangan pakai lontong. Jangan pakai lontong. Oke. Aku mau toge. Togenya semua. Makan sini. Sedap tuh, tolong tuh. Jangan berisik dong, jangan tawa. Bu, ada gorengannya apa? Gorengannya ada. Ini tahu tinggal satu. Ada bakwan. Aku mau bakwan. Ini emang buat net bulu tangkis apa gimana, Bu? Ini tadi itu pakai payung Mbak Ayu karena Oh. payung robek jadi tak buka. Oh ya Karena Allah. tadi ada Emang Mbak suka Ayu. panas, Bu? Emang suka panas? Oh. Serunya, aksi Ayu menyapa dua anak yang sedang asik memotret dan langsung meminta agar mereka memotretnya. Kamu itu bawa kamera moto-moto di sini atau emang? Sengaja. Coba foto kayu. Kapan lagi lu punya objek kayu? Nah. Ayu dan dua anak Pemirsa, momen bahagia yang sedang dirasakan pasangan Al Ghazali dan Alisa Dagise ketika mereka dipercaya Tuhan untuk memiliki momongan begitu nyata. Bahkan mereka rela membatalkan rencana bulan madu ke Afrika lantaran janin baru tumbuh dalam rahim Alisa. Dan momen haru biru bercampur bahagia dibagikan keduanya melalui video berbagi. Kalau sudah yakin, sudah hamil melalui Taspek, namun sebelum membagikan momen pada keluarga, mereka melakukan pemeriksaan. Dan berbekal hasil USG, Alisa dan Al Ghazali pun mulai memberitahukan kepada keluarga. Dan lagi-lagi netizen jeli hingga salfok saat memperhatikan momen keduanya memberitahukan kepada Irwan Musri dan Maya Estianty. Alisa yang heboh memamerkan foto calon baby mereka, namun Maya Estianty malah sibuk dengan kameranya, lebih asyik merekam membuat konten. Justru Irwan Musri yang langsung memberi selamat dan memeluk Al Ghazali. Ya, tentunya kabar bahagia ya buat keluarga karena ini kan sebuah sebuah sesuatu yang baru ya di keluarga. Tentunya bagi ayah juga, ayah punya cucu, bunda punya cucu, aku jadi om, Eka punya anak, dan ini sesuatu yang yang seru dan sudah kita tunggu-tunggu, jadi kita gak sabar banget untuk menunggu nantinya. Di sisi lain, saat Alisa dan Al membagi kejutan bahagianya, Ahmad Dhani seperti biasa merespon santai. Namun Mulan Jamila yang terlihat antusias memeluk Alisa dan Al memberi selamat, bahkan Mulan juga mengelus perut Alisa. Reaksi keluarga besar Alisa terlihat jauh berbeda dengan Maya Estianty dan Ahmad Dhani. Mulai dari bunda Alisa dan adik-adiknya hingga ayah serta kakek nenek Alisa terlihat antusias serta menyambut hangat serta bahagia mengetahui Al Ghazali dan Alisa akan memiliki anak.
Yes, sir. Ah, netizen mah kadang suka gitu, suka bener. Nggak mau aja gitu loh ya kalau misalkan hal yang aneh-aneh. Ya meskipun mungkin Bunda kelihatannya asyik sendiri, sibuk sendiri, tapi yang pasti Bunda Maya itu happy banget dan bahagia banget. Buktinya nih, Bunda udah nyiapin loh nama buat cucunya. Itu kan bukti yang penuh cinta ya nggak sih? Dan yang pastinya selamat ya buat Al dan juga buat Alisa. Dan selamat juga buat keluarga besar Mas Dani dan juga keluarga besar Mbak Maya. Mbak Maya, Bunda kali ya. Oke pemirsa, gak kerasa 1 jam sudah berlalu. Saatnya sekarang aku Robby Purba pamit. Dan yang pasti jangan lupa saksikan terus obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7:30 pagi hanya di GTV. And for now, have a nice day. Dadah!